Halo kawan-kawan, selamat datang di DZP Movie Base. Seperti biasa dengan aku Dian, dan di video kali ini aku akan ngebahas alur cerita singkat series kedua dari film Jack Reacher dengan judul Jack Reacher Never Go Back yang rilis pada tahun 2016. Film ini bergenre action, crime, dan thriller, dan juga masih diperankan oleh aktor Tom Cruise. Tapi kali ini aku mohon maaf nggak bisa naruh link video film pertamanya di deskripsi, karena videonya ternyata sudah diblokir oleh YouTube. Jadi ku ceritakan secara singkat aja tentang film pertamanya, yang menceritakan tentang Jack Reacher, seorang mantan polisi militer berpangkat mayor yang pensiun dini. Keluar dari militer menjadi gelandangan, tak punya rumah dan juga pekerjaan, tapi masih memiliki kemampuan yang jago abis. Di film pertamanya, ia menyelidiki dan menyelesaikan sebuah kasus di mana ada seorang laki-laki yang dijebak dan dituduh melakukan pembunuhan. Ia pun akhirnya berhasil mengungkap kasus itu dan membunuh pelakunya, kemudian pergi dan menghilang. Oke, untuk film keduanya langsung saja ke ceritanya. Dan seperti biasa aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Setelah film pertamanya, Jack kembali hidup menggelandang dan terkadang masih menyelidiki tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di sekitarnya. Seperti di awal film ini, ia berhasil menangkap seorang sheriff yang ternyata juga melakukan bisnis jual beli manusia. Tapi berbeda seperti biasanya di mana ia bekerja seorang diri, kali ini Jack dibantu oleh seorang polisi militer berpangkat mayor bernama Turner. Nah, setelah menyelesaikan kasus ini, mereka pun semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya Jack memutuskan untuk datang mengunjungi Turner di Washington DC, yang tak lain adalah markasnya saat Jack Reacher menjadi mayor terdahulu. Namun sesampainya di sana, bukannya bertemu dengan Turner, ia malah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Morgan. Dan ternyata Turner sudah ditangkap dengan tuduhan menjadi mata-mata dan menjual informasi kepada pihak musuh. Mendengar hal ini, karena merasa tak yakin Turner melakukan apa yang dituduhkan, Jack mulai mencari informasi dan mendatangi pengacara Turner yang bernama Moorcroft. Tapi bukannya informasi mengenai Turner yang ia dapat, Jack malah mendapatkan kabar ada seorang anak yang mengklaim dan menggugat bahwa Jack adalah ayahnya. Mengetahui hal ini, Jack pun pergi dari sana dan mendatangi seorang remaja bernama Samantha yang mengaku sebagai anaknya dan sedikit berbincang dengannya. Cerita pun berlanjut keesokan harinya di mana Jack kembali bertemu dengan Moorcroft dan mendapatkan informasi tentang apa yang menimpa Turner, di mana ada dua anak buah Turner yang ternyata terbunuh di Afghanistan, yang membuat Turner ditahan dan dituduh sebagai pengkhianat. Sialnya, setelah bertemu dengan Jack, saat malam harinya Moorcroft didatangi oleh pria misterius yang menyiksa dan membunuhnya. Karena hal ini, keesokan harinya Jack langsung didatangi oleh Espin, seorang polisi militer yang bertugas untuk membawanya kembali ke markas. Nah, ternyata Jack dijadikan tersangka atas kematian Moorcroft, karena sehari sebelumnya mereka sempat bertemu. Setelah dijadikan tersangka oleh Morgan, Jack dibawa ke penjara militer untuk ditahan. Beruntungnya saat akan ditahan, ia melihat dari CCTV bahwa Turner juga ditahan di sana. Mengetahui hal ini, Jack langsung bertindak, di mana saat akan dimasukkan ke tahanan, Jack dengan cepat menghajar Espin hingga pingsan, memakai baju dan topinya, kemudian pergi ke tempat Turner ditahan. Di waktu yang sama, Turner saat itu tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Beruntungnya di saat yang tepat, Jack datang dan menghajar orang-orang itu. Kemudian tanpa basa-basi langsung kabur dari sana. Tempat pun berpindah di suatu internet cafe di mana Turner mencoba mengakses emailnya untuk mengetahui laporan yang dikirimkan anak buahnya sebelum mereka terbunuh. Tapi sialnya mereka berhasil terlacak oleh kepolisian dan juga oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan panggilan The Hunter, yang tak lain adalah orang yang membunuh pengacara Turner sebelumnya. Oke, karena The Hunter di film ini nggak memiliki nama, kita panggil saja dengan sebutan Han. Oke, kembali kepada Turner dan Jack. Karena tidak bisa membuka emailnya, mereka memutuskan pergi dari sana, dan tentu saja langsung diikuti oleh Han. Mengetahui mereka sudah diikuti, Jack dan Turner pun langsung lari dan masuk ke sebuah restoran, kemudian bersiap-siap untuk menyambut Han di sana. Dan saat Han masuk ke ruangan itu, perkelahian pun mulai terjadi, di mana walaupun 2 lawan 1, Han dapat mengimbangi dan menghajar mereka. Tapi tak lama mereka berkelahi, polisi pun datang yang membuat Han tak bisa melawan. Karena merasa kesal dengan kesempatan yang ada, Han dengan cepat membunuh 2 polisi itu.
Beruntungnya karena Han teralihkan, Jack dan Turner akhirnya dapat kabur dari kejaran Han. Pergi menaiki bus dan menginap di sebuah hotel kecil untuk kembali menyusun rencana. Keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk mendatangi Morgan di rumahnya, guna mengambil berkas yang ada di dalam email milik Turner. Di sini Jack pun langsung mengancam Morgan untuk memberikan kode komputer miliknya, menyalin file ke dalam flash disk, kemudian langsung pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencetak informasi yang mereka dapatkan. Nah, setelah mencetak file itu, mereka pun mendapatkan informasi bahwa sebelum anak buah Turner dibunuh di Afghanistan, mereka ternyata menginterogasi seorang laki-laki yang bernama Perdom, yang merupakan anggota dari Parasurge, yaitu sebuah perusahaan kontraktor militer swasta yang disewa oleh Amerika untuk membantu mereka dalam peperangan yang terjadi di Afghanistan. Tapi selain mendapatkan informasi itu, mereka juga mendapati foto Samantha saat bersama dengan Jack. Mengetahui Samantha dalam bahaya, Jack dan Turner dengan terburu-buru mendatangi rumah Samantha dan menemukan orang tua angkatnya sudah terbunuh. Beruntungnya Jack dapat menemukan Samantha yang ternyata berhasil selamat dan langsung membawanya pergi dari sana. Oke, kembali kepada Morgan di rumahnya di mana ia juga didatangi oleh Han. Dan di sini diketahui Han adalah anak buah dari Parasurge yang ternyata bekerja sama dengan Morgan untuk membunuh Jack dan Turner. Tapi karena mengetahui Morgan sudah membocorkan informasi kepada Jack dan Turner, Han dengan barbarnya memukuli Morgan sampai mati. Dan lagi-lagi Jack menjadi tersangka pembunuhan Morgan, karena sidik jarinya banyak ditemukan di sana. Singkat cerita, setelah mendapati informasi dari file sebelumnya, mereka mulai melakukan penyelidikan. Dan dari bantuan kenalannya di markas polisi militer, Jack mendapati bahwa Perdom sudah kembali ke Amerika dan tinggal di sebuah kota bernama New Orleans. Mendapati informasi ini dengan tanda pengenal dan kartu kredit yang mereka curi, mereka pun dapat menaiki pesawat dan pergi ke kota itu untuk mencari Perdom. Tapi semua tidak berjalan mulus. Ternyata di dalam pesawat mereka juga masih diikuti. Karena hal ini, setelah sampai di New Orleans menggunakan pintu darurat, Jack, Turner, dan Samantha langsung mencoba untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana Han yang melihat mereka dengan cepat mencoba untuk mengejar. Beruntungnya dalam pengejaran ini lagi-lagi mereka berhasil kabur dengan cara menaiki sebuah bus kemudian kembali pergi bersembunyi di sebuah hotel. Nah, sesampainya di hotel ini perbincangan pun terjadi antara Jack dan Samantha, di mana Samantha akhirnya mengakui bahwa gugatan yang diajukannya tentang ia adalah anak dari Jack adalah palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Dan karena hal ini ia pun memutuskan untuk pergi dari hidup Jack. Namun tak tahu entah kenapa Jack malah berniat untuk melindungi Samantha. Oke, setelah menginap satu malam, Jack pun memutuskan untuk keluar menemui istri dari Perdom dan mendapatkan informasi bahwa Perdom sudah menjadi pecandu narkoba dan tak pernah pulang ke rumahnya. Mendapati informasi ini bermodalkan foto yang ia dapat, Jack dan Turner mencari Perdom ke sebuah tempat para pemakai narkoba tinggal. Dan akhirnya mereka dapat menemukan Perdom di sana. Tak tinggal diam karena merasa kesal, Turner langsung menginterogasi Perdom. Dan di sini akhirnya diketahui, ternyata di Afghanistan Parasurge melakukan penjualan senjata api ilegal. Tapi sialnya di tengah perjalanan mereka diserbu dan dihabisi oleh musuh. Dan hanya Perdomlah yang selamat. Karena kejadian ini, anak buah Turner pun menyelidiki apa yang terjadi. Namun tak mau ketahuan bahwa mereka menjual senjata api ilegal, Parasurge memutuskan untuk membunuh anak buah Turner dan juga menjebak Turner agar tak pernah menyelidiki Parasurge lagi. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, Jack dan Turner menelpon Espin dan menyuruhnya untuk menjemput saksi yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saat malam harinya, Espin pun mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Turner untuk menjemput Perdom. Namun tanpa ia ketahui, komunikasinya dengan markasnya disadap oleh Harkness, yang merupakan pemimpin dari perusahaan Parasurge. Mengetahui ada saksi yang masih hidup, Harkness pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Espin dan Perdom di sana. Cerita pun berlanjut di mana Espin akhirnya bertemu dengan Perdom dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat akan membawa Perdom, ia tiba-tiba diserang oleh anak buah Harkness yang mengakibatkan Perdom langsung terbunuh, sedangkan Espin terkena tembakan tepat di kakinya. Melihat hal ini, Jack dan Turner pun ikut membantu Espin dan menghabisi anak buah Harkness yang menyerang mereka.
Singkat cerita, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Espin memutuskan untuk membantu Jack dan Turner menyelidiki Parasurge. Dengan anggota yang dibawa Espin, mereka pun langsung pergi menuju markas Parasurge untuk memeriksa senjata-senjata yang hilang di sana. Tempat pun berpindah di hotel di mana Jack, Turner, dan Samantha menginap. Nah, karena ditinggal seorang diri, Samantha yang saat itu sedang lapar menelpon layanan kamar hotel dan memesan makanan dengan kartu kredit yang ia curi. Karena hal ini, Parasurge pun dapat melacak keberadaan Samantha dari kartu yang ia gunakan. Tak tinggal diam, Harkness pun langsung menyuruh Han untuk menangkap Samantha guna memancing Jack dan Turner. Tapi tanpa sepengetahuan Harkness, Jack, Turner, dan Espin sudah sampai di markas mereka dan menerobos masuk ke dalam guna memeriksa senjata yang hilang. Suasana pun langsung menjadi panas antara mereka, di mana mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Namun tak lama Harkness pun tiba di tempat itu. Nah, di sini Turner langsung menyuruh Harkness untuk membuka peti senjata yang ada di sana. Mendengar hal ini, Harkness pun dengan santainya membuka peti senjata itu. Dan ternyata senjata yang menurut Turner sudah dijual di Afghanistan masih ada di dalam kotak sebagaimana mestinya. Dan karena dugaannya tentang Parasurge yang menjual senjata tidak benar, ia kembali ditahan oleh Espin. Merasa ada yang aneh, entah apa tujuannya, Jack kembali mendekati kotak yang berisi senjata. Namun kali ini Harkness mulai panik dan menyuruh anak buahnya untuk menembak Jack. Espin pun langsung bergerak cepat untuk melindungi Jack. Dan saat memeriksanya, ternyata Jack menemukan barang lain di dalam senjata itu. Yang tak lain adalah sejenis narkoba yang akan mereka selundupkan ke luar Amerika. Oke, kembali kepada Samantha di hotel, di mana setelah kartu kreditnya terlacak, Han dan anak buahnya pun tiba di sana. Melihat Han sudah datang ke hotelnya, Samantha dengan terburu-buru menelpon Jack untuk meminta bantuan. Kemudian langsung mencoba kabur dan lari keluar dari hotel itu. Mendapati telepon dari Samantha, Jack dan Turner langsung bergegas menuju hotel. Dan sesampainya di sana, mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Samantha. Dalam pencarian ini, Jack akhirnya dapat menemukan di mana Samantha berada. Nah, melihat Samantha dikejar oleh Han di atas atap, Jack dengan sekuat tenaganya mencoba untuk menyusul mereka. Namun sialnya sesampainya di sana, Han sudah terlebih dahulu menangkap Samantha. Dengan ancaman ia akan menjatuhkan Samantha dari atas gedung. Tapi di saat-saat terakhir, Samantha dapat melepaskan diri. Dan dengan cepat Jack mendorong Han dan menjatuhkannya dari atas gedung. Tapi setelah jatuh dari atas gedung, ternyata Han masih sanggup untuk berdiri. Dan langsung menghajar Jack yang masih lemas tak berdaya. Tapi Jack tak tinggal diam. Dengan tenaga terakhirnya, Jack dapat menyerang balik dan memukul Han sampai tak bisa melawan. Mematahkan lehernya, kemudian tanpa belas kasihan kembali menjatuhkan Han dari atas gedung. Dan Jack pun terduduk lemas setelah perkelahian yang terjadi. Singkat cerita, setelah semua musuhnya mereka kalahkan dan kejahatan Parasurge terbongkar, Turner akhirnya terbebas dari segala tuduhan dan kembali menjabat sebagai mayor di kepolisian militer Washington DC. Sedangkan Samantha memutuskan untuk kembali melanjutkan sekolahnya. Film ini pun diakhiri di mana Jack pergi meninggalkan Turner dan Samantha, kemudian melanjutkan hidupnya yang tanpa arah seperti biasa dan film pun berakhir. Oke, waktunya review di film kedua ini. Secara cerita menurut aku nggak lebih bagus dari film pertamanya. Ya bisa dibilang biasa aja. Nah, berbeda dengan film pertamanya yang menceritakan Jack itu overpower banget, di film kedua ini lebih menunjukkan sisi lemah dari Jack karena terikat dengan Samantha. Jadi drama dalam film ini lumayan terasa. Untuk actionnya sendiri masih sama dengan gaya film pertama. Tembak-tembakan dan adegan perkelahian yang terkesan gerakannya itu sangat lambat. Tapi overall masih bisa dinikmati. Oke, sekian dulu dari aku di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.